Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, tangguh dan kreatif. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Farida pada pembelajaran di tema 1, tentang temanya diriku. Kita masuk pada subtema kedua, tubuhku, pada pembelajaran ketiga. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. Kita tirukan doa yang akan Bu Farida tayangkan, nanti kita tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa ini tadi kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, silahkan kalian ambil buku kalian. Tema diriku itu ada pada tema 1A. Tema 1A, kita masuk pada subtema kedua, pembelajaran ketiga. Silahkan kalian buka buku 1A, buka halaman 54. Nah, oke, sudah siapkan bukunya dan alat tulisnya. Nah, kita pelajari bareng-bareng. Kemudian nanti akan Bu Farida jelaskan cara, kalau ada pertanyaan dijelaskan cara mengisinya. Nanti setelah selesai kalian mengulangi dan mengisi yang harus diisi pada buku paket kalian. Oke, kita mulai ya. Pelajaran 3, halaman 54. Ayo belajar. Ayo, ini bacaan Bu Farida baca.
kalian mengikuti ya sambil melihat tulisannya. Cara membaca. Mata sangat penting. Mata harus dijaga. Cara membaca yang salah dapat merusak mata. Coba simak sikap membaca yang baik di bawah ini. Duduk dengan sikap baik, punggung lurus, badan tidak membungkuk, jarak mata ke buku kira-kira 30 cm. Nah, ini posisi duduk yang benar saat membaca. Punggungnya lurus, tidak boleh membungkuk. Jarak antara mata dan buku kira-kira 30 cm. Kemudian, bukalah bukumu, membaca dari kiri ke kanan. Membaca dari atas ke bawah. Bacalah di tempat yang cukup cahayanya. Nah, ini saat membaca kalian juga harus mencari tempat yang terang biar mata kita tetap sehat. Yang di sebelah sini ada kini ku tahu. Bu guru memberi tahu murid cara duduk yang benar. Cara duduk yang salah dapat mengganggu kesehatan. Jadi kalian harus membiasakan diri dalam membaca maupun menulis harus duduk yang benar. Nah, coba peragakan posisi membaca yang baik. Kemarin kalian sudah memperagakan posisi membaca yang baik pada pelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya kita pindah ke halaman 55. Halaman 55. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang untuk sikap duduk yang benar dan beri tanda silang untuk sikap duduk yang salah. Lah, ini ada dua gambar. Yang benar kita centang ya, yang benar gambar ya benar gambar pertama kita centang posisi duduk yang benar saat membaca, kemudian gambar yang kedua ini posisinya salah maka kita silang. Nah, ya lanjut ke bawahnya. Ayo mencari tahu. Bertanyalah kepada orang tuamu, apakah akibat sikap duduk yang salah bagi kesehatan. Cari tahu juga hal berikut. Kapan kita harus duduk dengan sikap yang baik? Bagaimana bagian tubuh apa yang akan sakit bila sikap duduk kita salah? Nah, ini bisa kalian tanyakan pada orang tuamu. Kapan saat kita duduk dengan sikap yang baik? Saat membaca, saat makan itu juga posisi duduk harus yang baik. Nah, nomor 2, bagian tubuh apa yang sakit bila sikap duduk kita salah? Nah, salah seperti ini maka bagian punggung yang akan sakit. Nanti badan kita jadi bongkok. Nomor 3, apa manfaat bila kita selalu duduk dengan sikap duduk baik? Nah, kalau kita terbiasa duduk baik, maka badan kita akan jadi tegap. Saat duduk tegap, saat berdiri pun juga tegap. Apa bahayanya bila kita duduk dengan sikap yang tidak baik? Nah, seperti ini. Jika sikap duduk tidak baik tadi mengakibatkan punggung kita jadi bongkok. Jadi kita mulai sekarang anak-anak harus membiasakan sikap duduk yang baik. Selanjutnya kita ke halaman 56. Ayo bernyanyi. Bu guru meminta murid mengangkat tangan. Satu tangan ada 5 jari. Setiap jari tangan punya nama. Nah, ini kalian diminta mengangkat tangan. Nah,
dalam tangan ini kita mempunyai 5 jari. Nah, kita diminta menyanyi bersama nama-nama ibu jari. Ini Bu Guru mengajak murid-murid menyanyi. Nah, kita akan menyanyi bersama nama-nama ibu jari. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, jari tengah ketiga, keempat jari manis, yang kelima jari kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nah, seperti itu nggih. Tentunya kalian sudah hafal lagu nama-nama ibu jari. Selanjut ke halaman 57. Nah, halaman 57 ini pembelajaran matematika. Ayo berlatih. Hitung dan tulis gambar jari berikut. Nah, ini contohnya nomor 1. Ini ada jari. Kalian kalau tidak jelas boleh dilihat buku paket kalian halaman 57. Jari yang mengacung 1. Nah, maka ditulis lambang bilangan 1. Ini angka 1 ini disebut lambang bilangan 1. Nah, tulisannya seperti ini. Kemarin sudah berlatih. Kemudian nama bilangan itu ditulis dengan huruf 1. Nah, kalian tulis. Ini contohnya. Kemudian Bu Farida akan ngasih contoh yang kedua. Yang kedua ini jarinya yang berdiri ada 2. Maka kalian tulis di sini lambang bilangan. Nah, di kotak ini kalian tulis lambang bilangan 2. Nih, ditulis 2. Kemudian kotak yang sebelahnya kalian menulis nama bilangannya dengan huruf 2. D, U, A. Nah, ini ya. Nah, untuk halaman 57 ini nanti kalian lanjutkan, kerjakan sampai bawah. Hitung jarinya, kemudian tulis lambangnya, dan tuliskan nama bilangannya. Nah, untuk yang ini setelah selesai kalian mengerjakan, nanti kalian minta tolong Bunda untuk memfotonya dan kirim ke Google Classroom. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Bu Farida akan melanjutkan penjelasannya. Yuk kita ikuti dulu ya. Kita beralih ke halaman 58. Nah, halaman 58 ini masih soal matematika. Nah, ini perintahnya yang nomor 2. Tebalkan bilangan 1 sampai dengan 10 berikut ini. Nah, ini kalian diminta menebalkan. K1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian cukup menebalkan. Kemudian yang nomor 3, soal yang ketiga, hitung dan tulis banyak pensil di bawah ini. Nah, kalau tadi jari, sekarang kita suruh menghitung pensil. Nah, ini pensilnya ada 1. Kalian tulis lambang bilangan 1. Dan pensilnya ada 2. Kalian tulis lambang bilangan 2. Pensilnya ada 3. Tulis lambang bilangan 3. Nah, sampai selesai nanti dihitung jumlah pensilnya. Kemudian ditulis lambang bilangannya. Begitu nggih untuk cara mengerjakan halaman 58. Oke, kita lanjutkan dulu ke halaman 59. Soal yang keempat, pasangkan gambar dengan bilangan yang sesuai. Buatlah garis dari angka ke gambar tangan. Jadi kalian diminta memasangkan bilangan yang sesuai. Kalian diminta menghubungkan dari angka ke gambar. Nah, contohnya ini angka 5. 5 kita cari jumlah jari yang 5. Nah, ini ketemu. Sekarang kita contoh selanjutnya. Bu Farida akan ngasih contoh 8. Angka 8
angka 8 kita cari, ini ada angka 8, kita cari yang 8, mana ya yang 8? Nah, nih sepertinya ini. Kita hitung jarinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf sebentar. Oke. 8. Nah, kita cari yang jumlah jarinya 8. Oh, ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kalian hubungkan angka 8 dengan gambar jari yang 8. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ini ada angka 10. Kalian mencari menjodohkan, menarik garis dengan jumlah jari yang 10. 6 juga cari jari yang menunjukkan jumlahnya 6. 9 juga kalian harus mencari jari yang jumlahnya 9. Demikian juga dengan 7, angka 7 ini. Nah, ini juga harus kalian kerjakan. Oke. Selanjutnya bawahnya soal yang kelima. Coba pasangkan gambar yang sama banyak dengan coba pasangkan gambar yang sama banyaknya. Buatlah garis dari atas ke bawah. Nah, contohnya yang pertama topi. Kita hitung topinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, topinya ada 5. Nah, kita mencari gambar yang di bawahnya yang jumlahnya 5. Oh, kita cari. Nah, ketemu. Ini tasnya jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka topi jumlahnya 5 sama dengan jumlah tas. Kemudian Bu Farida kasih contoh 1 ya. Ini ada sisir jumlahnya 3. Kita cari jodohnya gambar yang di bawah jumlahnya 3. Mana kira-kira ya? Oh iya, buku. Maka titik yang ada pada gambar sisir kita hubungkan dengan dengan titik yang ada di gambar buku. Nah, karena jumlahnya sama-sama 3. Kemudian buku ini kalian hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya 7. Nanti kalian juga mencari gambar yang di bawah yang jumlahnya 7. Kemudian kalian beri garis. Nah, begitu nanti cara mengerjakannya. Nah, sebelum dikerjakan bisa kita lanjutkan penjelasannya. Kemudian lanjut ke halaman 60. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca bacaan di bawah ini. Gambar yang pertama, gambar 2.10. Matahari tenggelam. Bulan terlihat di langit. Hari mulai malam. Nah, ini gambar suasana malam ya. Matahari tenggelam, maka karena matahari sudah tenggelam di langit, bulan terlihat di langit karena hari mulai malam. Kemudian gambar yang kedua, Bella segera tidur. Bella tidak suka tidur larut malam. Kurang tidur membuat Bella lemas. Karena hari sudah malam, maka Bella segera tidur biar besok sholat subuhnya tidak terlambat. Nah, kemudian gambar yang ketiga, gambar 2.20. Ini Bella bangun tidur. Nah, ini bacaannya atau ceritanya. Bella bangun tidur pagi hari. Cukup tidur membuat badan Bella jadi segar. Nah, ini karena Bella badannya segar karena dia tidurnya tidak terlalu larut malam. Jadi pagi-pagi dia bisa bangun ikut sholat subuh, maka badannya jadi segar. Kemudian gambar yang 2.21, ini Bella membuka jendela. Nah, kalimatnya, Bella lalu buka jendela kamar. Udara pagi terasa segar.
udara pagi itu sehat. Nah, jangan lupa ya, kalau bangun pagi jendelanya segera dibuka biar udara pagi yang segar masuk ke dalam rumah kita. Nah, ini ayo bercerita bawahnya. Ceritakan apa saja yang kamu lakukan pada pagi hari. Ceritakan gambar di bawah ini di depan kelasmu. Nah, ini harusnya bercerita di depan kelas ya, tapi nanti kalian bisa bercerita di depan ayah bunda kalian. Nah, ini urutannya, namanya terserah nanti kamu buat nama siapa ya. Urutannya ini bangun tidur. Nah, misal ini bilang ya, Bella bangun tidur, segera merapikan tempat tidur. Kemudian karena sudah sholat subuh, maka Bella bersiap pergi ke kamar mandi untuk mandi. Nah, ini kegiatan Bella di pagi hari. Lanjut ke halaman 61. Sambil membilang-bilang kita dapat bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut. Nah, kita diminta bernyanyi lagi ya. Lagunya berjudul Bangun Tidur. Mari kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi, sungguh senang. Nah, itu lagu bangun pagi. Nah, bisa nanti kalian ulangi nyanyi sendiri ya. Kemudian lanjut ke bawahnya, ayo belajar. Saat pagi, udara terasa sejuk. Udara pagi sangat menyehatkan. Olahraga pada pagi hari sangat asik. Kita dapat menghirup udara bersih. Olahraga membuat tubuh sehat. Nah ini tadi anak-anak pembelajaran ketiga dari halaman 54 sampai halaman 61 sudah Bu Farida jelaskan. Nanti bagian-bagian yang harus diisi, dikerjakan, dijawab, silahkan kalian kerjakan semuanya. Kemudian yang harus dikirim ke Google Classroom, yang harus dipoto dan dikirim ke Google Classroom, hanya yang hasil pekerjaan kalian yang ada di halaman 57. Nah, demikian tadi pembelajaran tematik sudah selesai. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pembelajaran pendidikan batik.